Ya. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah Zoom kita kaum wanita tanggal 26 Juli 2021. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Lucy Jimiati. Salam. Halo. Wanita GPT Mojokerto. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di ibadah KW pada petang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas sertai memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau beribadah lewat ibadah suami kaum wanita GPT. Mari Tuhan Kau pimpin kami Tuhan. Kami ini boleh menjadi berkat kekuatan, berjumpa dengan Engkau melalui penyembahan, pujian, sharing firman Tuhan. Mari pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Alat-alat yang kami pergunakan, mari Engkau putuskan Tuhan. Engkau memberikan gelombang yang baik Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Pimpin kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu terjadi atas kami. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyah pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jangan goyah pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jangan goyah pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau bersama kami, berjalan bersama kami. Haleluya, kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan pada kami. Haleluya, syukur terima kasih. Aku percaya kuasa-Mu, aku
percaya mujizatmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Puji Tuhan. Saya kembalikan pada hambanya, Ibu Dr. Aulia. Mari saya persilakan. Masih di unmute, masih di mute suaranya. Ya. Mohon maaf, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau petang hari ini kami masih boleh kau ingatkan bahwa masih ada mujizat, dan mujizat yang terbesar dalam hidup kami adalah ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada petang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di tengah segala keterbatasan kami. Terima kasih untuk itu semua ya Bapak. Biar Engkau yang pimpin acara kami ini, agar semuanya hanya demi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami serahkan waktu kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, petang hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk berefleksi diri. Berefleksi dengan merenung. Kita akan merenung bersama agar dapat merefleksikan diri kita dengan benar. Petang hari ini kita akan mencoba untuk berefleksi dari Yohanes 6 ayat 48 yang berbunyi, Akulah roti hidup. Pendek sekali, akulah roti hidup. Saya akan belajar untuk memimpin perenungan ini melalui tokoh aku. Ibu-ibu boleh mengikutinya dalam hati. Dan nanti pada saat tokoh aku berdoa, saya juga mengajak ibu-ibu untuk turut berdoa. Dengan demikian, doa itu akan menjadi doa kita bersama. Yuk kita masuk dalam perenungan. Petang ini aku tengah berada di tengah sekumpulan orang yang tengah mengikuti sebuah festival. Hatiku bertanya-tanya, festival apa gerangan yang tengah berlangsung? Kutatap sekelilingku, kulihat banyak di antara mereka yang tengah asik memperhatikan sesuatu di dinding. Apa itu? Oh, lukisan. Ya, mereka tengah asik memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Aku pun tersadar, rupanya aku tengah berada pada sebuah festival di mana para pelukis mencoba berlomba. Mereka berlomba untuk menjadi pelukis yang terbaik. Banyak lukisan dengan berbagai corak dan gaya, dari model sketsa abstrak sampai pada jenis natural. Di antara banyaknya lukisan itu, ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku, yakni sebuah lukisan seorang ibu yang sedang menenteng roti di atas kepalanya. Saat aku tengah asik memperhatikan lukisan itu,
Aku dikejutkan dengan kedatangan seekor burung gagak hitam yang entah dari mana datangnya dan bagaimana cara masuknya. Burung gagak itu tiba-tiba menukik ke arah lukisan itu dan memakan roti di dalam lukisan itu. Rupa-rupanya burung gagak itu tertipu. Ia mengira roti pada lukisan itu yang notabene hanya sebuah gambar adalah roti sungguhan. Di tengah-tengah keterkejutanku terbersit rasa kagumku. Ya, aku kagum dengan keahlian sang pelukis. Begitu ahlinya ia hingga roti yang ia lukis mampu menipu seekor burung gagak hitam. Dan tampaknya bukan hanya aku yang terkagum-kagum. Kulihat banyak orang, bahkan beberapa panitia pun terkagum-kagum dengan lukisan tersebut. Dalam hati aku berkata, pasti lukisan itu akan jadi lukisan yang terbaik dan pelukisnya akan jadi pemenang. Coba bayangkan, jika seekor burung bisa tertipu, mengira roti yang ia lukis adalah roti sungguhan, itu berarti ia melukisnya dengan begitu mahir, sangat mahir, hingga mampu membuat sebuah lukisan menjadi sesuatu yang hidup. Penuh rasa penasaran, aku pun menunggu. Aku tidak bergegas pulang. Dengan penuh kesabaran, aku menunggu hingga saat pengumuman tiba. Saatnya pun tiba. Ya, saat untuk menentukan lukisan mana yang terbaik akan segera diumumkan. Hatiku berdebar-debar. Aku berharap lukisan ibu dan roti tersebut akan keluar sebagai lukisan terbaik. Mungkin banyak orang akan sependapat denganku. Namun tanpa disangka para juri justru memutuskan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan dengan predikat lukisan terburuk di sepanjang sejarah. Segera ruangan itu penuh dengan suara gemuruh yang ditimbulkan oleh protes pengunjung termasuk aku. Protes atas predikat tersebut. Sampai akhirnya panitia pun mempertanggungjawabkan keputusannya. Ketua panitia berdiri dan berkata, "Mengapa burung itu berani makan roti di dalam lukisan tersebut?" Itu karena justru ibu yang dilukis di lukisan itu tidak hidup. Apabila ibu itu hidup, ibu itu tampak seperti ibu sungguhan, maka pasti burung itu tidak akan berani mendekat. Burung itu akan takut. Mendengar hal itu, aku pun tersadar bahwa apa yang panitia atau juri putuskan itu benar. Pelukis yang tadinya aku jagokan karena mampu melukis roti dengan begitu hidup, ternyata justru pelukis yang menghasilkan lukisan terburuk. Mengapa demikian? Karena ia melukis roti yang notabene adalah benda mati menjadi sedemikian hidup, sementara sang hidup yang notabene adalah pribadi yang hidup kurang nampak hidup. Aku pun merasa tertampar. Bukankah aku pun demikian? Aku hanya berfokus untuk menghidupkan roti-roti di atas kepalaku, roti kekayaanku, hartaku, hingga aku mati-matian bekerja siang dan malam dengan tujuan untuk menambah pundi-pundiku. Aku habiskan waktuku untuk mengejar impianku, hingga hanya kelelahan yang kusisakan untuk Tuhanku.
Bahkan untuk berdoa pun aku tak punya waktu. Aku juga berfokus untuk menghidupkan roti kecantikanku, pakaianku, sepatuku, dan segala sesuatu yang melekat di tubuhku. Aku rela membeli segala sesuatu yang dapat menunjang penampilanku. Untuk memenuhi semua itu, tak jarang aku mengabaikan sesamaku, yang bahkan untuk mengisi perutnya pun mereka tak mampu. Bagaimana dengan roti harga diriku, jabatanku? Aku rela menyikut sesama di kiri dan kananku hanya untuk mengejar kenaikan jabatanku. Aku rela melakukan segala cara untuk menaikkan harga diriku walau harus melukai sesamaku. Ya, itulah aku. Acap kali aku mengagungkan roti yang kubawa hingga sesamaku menginginkannya. Roti itu tampak begitu hidup, sementara aku tidak menampakkan kehidupan. Roti-roti itu mengalahkan hidup yang seharusnya terpancar dari diriku. Akibatnya, aku bagaikan lukisan yang mati, sebab yang kutonjolkan dalam hidupku hanyalah penonjolan rotisasi, penonjolan atas segala sesuatu yang kumiliki, bukan roti hidup yang sejati. Ya, Yesus sang roti yang seharusnya mewarnai hidup kekristenanku sering kuabaikan. Sebaliknya kepentingan diriku sendiri dan segala sesuatu yang kumiliki mendominasi hidup percayaku. Celakanya, aku bangga dengan semua itu. Aku mengira dengan demikian aku telah melukis hidupku dengan begitu indah. Padahal, tanpa aku sadari, aku telah mendukakan hati Tuhan, sang pelukis hidupku. Aku membuat sesama menghampiriku hanya untuk hal-hal yang semu. Mereka kagum akan roti-roti mati yang kumiliki, tanpa mampu melihat pancaran kasih Yesus, sang roti hidup yang dalam setiap doaku kusebut sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Air mataku mengalir. Kulipat tanganku. Kunaikkan doaku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Karena aku telah merusak lukisan-Mu, merusak gambar-Mu. Gambar yang begitu agung dalam hidupku telah aku tukar dengan menghidupkan sesuatu yang seharusnya aku jadikan alat untuk mewartakan kasih-Mu. Terlebih di saat-saat seperti ini, saat kami telah dirundung pandemi. Tuhan, bagaimana sabda-Mu yang berkata, akulah roti hidup. Mulai saat ini, hingga Engkau datang kembali, biarlah sabda itu benar-benar aku hidupi dalam hidupku. Terus ingatkan aku. Ingatkan aku akan panggilan hidupku itu, ya Bapa. Petang ini, kututup doaku dengan sebuah janji bahwa aku akan menjadi wanita-Mu yang sejati. Wanita yang mewartakan roti hidup yang hakiki. Sang Ilahi yang sangat aku kasihi. Amin.
Kembalikan ke Bu Ugem. Puji Tuhan. Terkadang kita memang tanpa kita sadari kita melukai apa yang harusnya tertanam dalam diri kita. Seringkali kita berpikir, mana ya? Kita mikir diri kita tuh seperti ini, harusnya begini. Tapi ternyata maksudnya Tuhan itu bukan seperti itu. Dan di saat itu, tanpa kita sadari, kita merusak lukisan yang Tuhan telah buat untuk hidup kita. Saya misalnya, saya Devi, dilukiskan seperti ini, tapi saya ganti-ganti sendiri lukisan saya. Saya maunya begini Tuhan, saya maunya begini. Akhirnya tanpa kita sadari ya, ibu-ibu, seringkali kita berpikir, itulah yang seharusnya, itulah yang bikin saya bahagia, itulah yang bikin saya tidak sedih. Tapi ternyata Tuhan yang menangis. Tuhan bilang itu bukan lukisan yang saya mau. Itu bukan lukisan terbaik yang saya harapkan. Saya itu maksud saya begini, ada goresan-goresan di sebelah sini supaya nantinya akan jadi indah. Kadang-kadang kita manusia tidak bisa menerima itu. Ya, tapi hari ini kita diajarkan, hari ini kita diingatkan lewat ilustrasi aku. Kalau kita seharusnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita hari ini seharusnya benar-benar meminta maaf sama Tuhan. Kalau kita telah berbuat seenaknya sendiri akan lukisan yang telah Ia buat. Gitu ya. Puji Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi yang luar biasa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyaknya rekan-rekan kita yang sakit, bahkan yang sampai harus berpulang ke rumah Tuhan. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan itu ada untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Beberapa sudah Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bahkan banyak ya, saya nggak bilang beberapa lagi, banyak yang sudah Tuhan sembuhkan hari ini. Saya melihat di sini Ibu Lucy, Ibu Retno, Ibu Wiwi, Ibu Trilas, Ibu Endras, semua sudah Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, saya senang sekali kalau kita semakin hari semakin bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Cobalah mengikuti apa yang Tuhan inginkan, lukiskan dalam hidup kita. Maka kita akan mendapat kebahagiaan itu. Walaupun kita sempat mengalami yang tidak enak, tapi pasti lukisan itulah yang terindah untuk hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, sekarang mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita. PPKM diperpanjang seminggu lagi, dan entah minggu depan apakah diperpanjang lagi atau enggak. Tapi biarlah kita semua terus mendoakan Indonesia, mendoakan Mojokerto terutama, supaya Tuhan terus semakin pulihkan keadaannya. Kita tidak bisa bilang apa-apa, kita tidak bisa minta hal yang muluk sama Tuhan, tapi kita cuma bisa menaikkan seruan dan doa kita. Sudahilah pandemi ini ya Tuhan. Ya, di sini saya minta tolong berdoa Ibu Endras, ya, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bisa tolong di-unmute suaranya. Lalu nanti selanjutnya berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto. Hari ini saya mendengar yang sakit memang sudah berkurang ya, tapi ada yang saya dengar hari ini ada satu saudara kita, Intan. Intan sekarang posisinya cukup lemah, ngamar di Rekso. Kiranya Tuhan tolong segera pulihkan keadaannya. Saya juga baru tahu kemarin sih ya, tiba-tiba bilangnya gejala ringan, tapi ternyata panasnya tinggi sampai 39,9, terus mual, muntah, dan nggak karuan, akhirnya ngamar di Rekso. Ya, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong sembuhkan saudara kita Intan. Lalu untuk yang lain ada keluarga Ibu Dewi,
Bapak Seno dan Ibu Dewi juga kita terus berdoa bagi mereka supaya Tuhan terus pulihkan juga yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena saya ingatnya yang itu, yang lainnya sudah mulai pulih. Kita berdoa, minta tolong Ibu Ana berdoa bagi seluruh jemaat GWT Mojokerto, terutama 2 yang tadi sedang sakit. Lalu nanti terakhir saya yang akan tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami naikkan syukur buat kesempatan malam hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami. Bapa di surga, buat saat ini kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini di dalam masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan buat Bapak Presiden Jokowi beserta aparatnya. Kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga beliau boleh bertindak untuk kepentingan masyarakat bersama. Kiranya Kau berikan kesehatan buat hamba-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya Kau berikan belas kasihan-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Tuhan, begitu juga buat sore hari ini. Kami serahkan buat kota kami, kota Mojokerto ya Bapa. Karena kami tahu kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan buat sore hari ini, buat kota ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan buat Bupati dan Wali Kota Mojokerto yang ada. Kiranya mereka boleh bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pulihkan Tuhan, pulihkan kota kami, sehingga kami boleh makin hari boleh terbebas dari pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan buat kami semua yang ada di kota Mojokerto ini ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati buat setiap anak-anak-Mu. Serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kuat tangan kasih-Mu yang akan senantiasa menyertai dan membentengi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Engkau sangat baik dan Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa Tuhan doa Tuhan atas gereja di mana kami berjemaat di GWT Mojokerto. Tuhan tolong untuk seluruh kegiatan yang saat ini sedang dinonaktifkan. Tuhan tolong untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap part-timer, full-timer, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dalam pelayanan apapun Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam keluarganya. Kiranya Engkau pimpin Tuhan kehidupannya Tuhan, baik kehidupan secara jasmani, kehidupan secara rohani Tuhan senantiasa sertai. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau, yang melayani Engkau dengan hati yang tulus. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Steve, beserta keluarga. Kiranya Engkau tetap Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam memimpin setiap jemaat-Mu dalam ibadah online, dalam saat teduh. Tuhan tolong memberikan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, dan kiranya Engkau curahkan Tuhan roh-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan, boleh membawa sidang jemaat-Mu untuk semakin bertambah dalam mendewasakan sidang jemaat-Mu. Semakin hari boleh semakin mengenal Engkau secara pribadi dan kuat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa sertai hamba-Mu ini, Engkau sertai para majelis Tuhan, sertai
penatua yang ada Tuhan yang sudah dibentuk, biar mereka senantiasa Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka senantiasa menguatkan doa mereka Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, baik itu jemaat yang mengalami sakit, mengalami kelemahan, mengalami kesesakan, Tuhan tolong. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa bersama-sama, mendoakan untuk saudari kami Intan. Tuhan tolong saat ini keberadaannya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang ada saat ini dalam tubuhnya, yang dirasakan dalam tubuhnya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah penyembuh. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saudari kami Intan yang mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan normalkan kembali suhu badannya Tuhan. Engkau kiranya pulihkan keadaannya Tuhan seperti sedia kala. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Tuhan mengasihi saudari kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hatinya Tuhan melekat kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau belas kasihan-Mu Tuhan turunkan atas kehidupannya Tuhan. Supaya anak muda ini Tuhan boleh tetap melayani Engkau Tuhan. Menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari Roh Kudus Engkau turunkan mukjizat-Mu atas kehidupan anak muda ini Tuhan. Supaya Tuhan melalui kehidupan anak ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Seno dan Ibu Dewi. Tuhan tolong, kalau saat ini mungkin juga mengalami kelemahan Bapak Seno, Tuhan tolong Tuhan, Engkau sumber dari segala sumber hidup Tuhan, Engkau sumber dari segalanya Tuhan, Engkau penyembuh yang hebat, Engkau tabib yang ajaib Tuhan, Engkau akan tolong Tuhan, kiranya Engkau melawat secara pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau Allah Roh Kudus mengunjungi saat ini Tuhan keberadaan Bapak Seno Tuhan, Engkau akan senantiasa Tuhan melihat Tuhan keberadaan keluarga ini Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan, tolong Tuhan pulihkan keadaannya Tuhan, beri kekuatan yang baru Tuhan, kiranya janji-janji-Mu Tuhan termeterai dalam kehidupannya, dan itu menjadi kekuatan Tuhan untuk boleh kembali sembuh seperti semula, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan seluruh sidang jemaat GBT Mojokerto senantiasa Engkau sertai Tuhan, senantiasa Engkau lawat secara pribadi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kesesakan dalam kehidupan sidang jemaat GBT Mojokerto, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan memberikan kelegaan atas semua sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Roh Kudus, kesempatan yang baik dan yang indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, saling memberikan semangat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kami percaya persekutuan kami dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tabib yang ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu meminta ampun kalau beberapa waktu ini, beberapa tahun terakhir atau beberapa lamanya kami melukai hati Engkau. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan untuk memohonkan maaf kepada Engkau kalau kami telah merusak lukisan yang Engkau gambarkan untuk kami. Kami minta ampun kepadamu Tuhan kalau kami seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Kami minta ampun ini kepada Engkau Tuhan. Tapi kami juga mengucap syukur kalau Engkau telah mengingatkan kami hari ini. Untuk kami bisa secepatnya kembali datang, kembali kepada Engkau. Mendekatkan diri kembali kepada Engkau. Dan mengikuti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah walaupun masih secara online, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi inilah bentuk pertemuan kami, inilah bentuk ibadah kami, karena kami mau terus mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi Ibu yang melayani Engkau hari ini, Ibu Melina,
Tuhan, Engkau tahu pekerjaannya dengan suaminya sebagai tenaga medis itu tidak mudah. Mungkin banyak ketakutan yang dialami oleh Ibu Melina dan suaminya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mempercayakan kerjaan ini kepada mereka. Engkau juga yang akan menjaga dan melindungi Ibu Melina dan Pak Alfian dari segala macam penyakit apapun Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau terus menjaga, melindungi kedua anak mereka. Supaya dalam masa pandemi ini tetap Engkau jaga, lindungi Ibu Melina dan keluarganya. Agar terus dapat melihat kemuliaan Tuhan. Agar ke depan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Lucy dan keluarganya. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan Ibu Lucy untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai suaranya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga untuk kami semua yang hadir, yang beribadah pada hari ini. Tuhan, kami tahu bukan tanpa maksud Engkau kumpulkan kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan bersama dengan kami dan keluarga kami. Berkati kami Tuhan, terima kasih telah memulihkan keadaan kami. Dan kami mau terus memanfaatkan waktu hidup kami untuk melayani Tuhan. Sampai waktunya nanti kami dipanggil kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapak, inilah kami, inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.